Malam ini saya ingin mengajak Anda membaca 3 ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5, yaitu ayat 16, 17, 18. 16, 17, 18. Ya. Mari kita bacanya bersama-sama karena hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, mohon kasih setiamu dan berkat-Mu untuk kami sekalian yang malam ini berkumpul di sini. Kami memenuhi komitmen kami sebagai jemaat. Kami mau berdoa secara jemaat. Walau kami sudah berdoa secara pribadi-pribadi, namun kami ingin ada satu kesempatan di mana kami bisa berdoa secara jemaat. Sebelumnya kami bernyanyi dan sekarang kami mau mempelajari firman-Mu sebelum nanti kami akan berdoa kepadamu secara jemaat. Kami berdoa, mengucap syukur, mohon pimpinan-Mu dalam kami mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada 3 poin di sini dikatakan. Yang pertama adalah bersukacita. Bersukacita. Yang kedua berdoa. Dan yang ketiga mengucap syukur. Ya, ini dekat-dekat ini. Ya. 3 hal ini dekat-dekat. Ya. Ini adalah satu ekspresi dari dalam. Ya. Ini ekspresi dari dalam. Ini sesuatu yang terjadi di dalam, yang diekspresikan keluar. Sebenarnya seluruh ini kalau dari ayat 12 sampai 22, ini nasihat-nasihat kepada jemaat, kepada orang Kristen. Ya, nasihat-nasihat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan di atas segala macam. Ya, kita tidak ada waktu cukup untuk berbicara semua nasihat-nasihat itu. Jadi malam ini saya memilih 3 ini. Jadi bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukur. Nah, yang pertama bersukacita. Ini bukan bersukacitalah pada saat situasi memungkinkan, pada saat kondisinya baik, pada saat hatimu senang, bukan. Ya, kalau diperhatikan di sini, bersukacitalah apa katanya? Senantiasa, terus menerus, senantiasa, setiap saat. Ini tidak gampang, tidak gampang. Kalau bersukacita pada waktu hati kita senang, pada waktu keadaan baik, pada waktu kita bertemu hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, itu gampang. Itu semua orang bisa. Dan otomatis akan bersukacita. Pasti. Tapi kalau bersukacita senantiasa, ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Ini menuntut hati. Ya. Nomor 1 adalah hati yang, kalau bahasa Jawa mungkin legowo. Hati yang apa ya? Let it go. Bahasa Indonesia mesti apa? Lapang dada. Hati yang jadi hati yang lapang gitu, hati yang lepas, tidak menaruh dendam, ya, tidak menaruh dendam, tidak membenci orang, tidak ada sesuatu hal apa ini. Ada satu orang itu di WhatsApp grup, gara-gara saya tiap pagi post
sejarah baptis, dia bilang Pak Suhento ini akar pahit. Aduh, saya bilang akar pahit lagi. Saya bilang kami orang baptis tidak kenal istilah akar pahit. Saya bilang, itu istilah orang karismatik. Saya bilang. Dia ketawa lagi. Karena kami orang baptis tidak ada akar pahit, tidak ada. Ya. Lah kenapa katanya tiap hari ngepost itu bongkar-bongkar sejarah cerita lama. Wah, saya bilang itu ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya, lah kenapa pula kita belajar tentang kemerdekaan Indonesia, bagaimana Belanda, Jepang segala macam? Ya, kita kan tarik pelajaran semuanya. Malah itu menjadi sebuah pelajaran sejarah Indonesia, sejarah dunia. Lah kita malah di STT udah belajar banyak sejarah, yaitu sejarah kekristenan, sejarah baptis dan semuanya. Lah sejarah itu dipelajari, ditarik pelajarannya, gitu. Bukan karena ada akar pahit, gitu. Ya. Lalu dia bilang saya akar pahit, gitu. Saya dendam. Pak Suhento ini dendam sama Calvin. Lah Calvin apa urusannya sama saya bilang, ya toh ketemu juga tidak, ya toh. Makanya Calvin pernah marah sama saya, bikin saya marah atau apa? Tidak, saya bilang, ya toh. Nah, inilah. Nah, jadi bersukacita itu diperlukan. Orang yang bersukacita itu adalah yang hatinya tidak ada sangkut-sangkut lah ya, orang karismatik bilang akar pahit mungkin gitu ya. Sebenarnya tidak ada ya. Kita tidak ada itu. Nah, untuk apa kita benci orang? Malah Alkitab mengajar kepada kita bahwa janganlah sampai amarah kita belum padam, matahari sudah terbenam gitu loh. Nggak boleh gitu ya. Nah, kalau gitu sore-sore sudah nggak boleh marah ya. Kalau marah mah pagi-pagi sekalian gitu ya. Biar masih agak panjang gitu ya. Tapi kalau sudah mulai sore-sore itu sudah nggak boleh marah gitu. Nah itu gitu ya. Jadi supaya kita bisa ada sukacita, ya, ada sukacita. Sukacita dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa. Ya, artinya memiliki hati yang lurus, ya, hati yang lurus, hati yang baik, hati yang melepaskan, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang orang bilang, wah ini orang ada masalah besar. Nah, kalau hatinya bersukacita terus, itu terlihat sekali dari mukanya, gitu, dari mukanya, terlihat sekali dari mukanya. Saya bilang bahwa percuma saja ini banyak wanita menghabiskan banyak uang untuk make up. Ya enggak? Banyak itu ya dong. Coba dari pagi sudah belajar senyum di cermin itu, senyum terus gitu ya. Dan terus keluar dari ruangan senyum terus begitu ya. Ketemu orang disapa halo ya toh, dan senyum terus ya toh. Ya enggak? Semua orang yang kita jumpai akan mendapat berkat. Amin, betul enggak? Amin, semuanya akan dapat berkat ya toh. Ya enggak? Kita ketemu orang kita sudah senyum-senyum gitu. Oh, aduh saya bilang ya toh, bedak apapun juga kalah. Ya. Dia punya krem apapun juga kalah. Krem apapun juga kalah ya. Penting senyumnya ya. Jadi bersukacitalah gitu, bersukacita. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ini sesuatu yang perlu ini. Kadang gini ya. Oh, ada masalah. Oh, saya ini bersukacita pada waktu ada sesuatu yang bagus saja. Dengar kabar yang bagus, berita yang bagus, sesuatu yang menyenangkan, sukacita. Tetapi sekarang coba, karena kita mau ikutin firman Tuhan, jadi kita, oh saya harus bersukacita dalam segala keadaan. Walaupun sekarang ini jadi gini, pada waktu ada sesuatu yang tidak enak kita dengar, pada sesuatu yang tidak bagus menimpa kita ingat ayat ini. Amin. Ya, kita langsung ingat gitu, oh saya harus bersukacita. Oke. Dimarahin tetap senyum-senyum, yang marahin juga bingung. Betul nggak?
Yang marahin pasti bingung sendiri. Lah, ya, ini marahin dia. Ya, terima kasih banyak. Yang marah juga. Aduh, ini luar biasa. Dimarahin terus lagi nggak? Enggak. Ya, kalau dia bingung ya nggak marah lagi gitu. Dia bingung dia nggak marah lagi gitu. Karena ini orang ini apa? Ya. Ada pepatah orang Tionghoa bilang, tahu nggak? Tinju tidak akan memukul orang yang wajahnya senyum terus. Ya. Tidak akan. Ya, seringkali, waduh, di dunia ini sekarang ini susah cari orang yang sukacita. Kadang-kadang ya, sedikit saja masalah di jalanan, turun langsung, wow, ya toh. Seperti apa urusannya sampai langit dan bumi gitu, wah marahnya gitu, meledak gitu. Nah, kita orang Kristen disuruh oleh Tuhan untuk menjadi garam dunia. Garam dunia. Ya. Ya. Ini nanti kita mau doakan. Di satu pulau tempatnya Markus. Penginjil Markus di sini kan ada tahu ya tahu. Pulau apa itu ya? Karena ini online. Tadi siang ya. Itu penginjil Markus dikejar-kejar pakai parang, ya. Stres dia, ya. Nah sekarang orang itu sudah ditangkap polisi nih, ya 2 kali Markus teleponan saya, ya konsultasi masih gimana nih Pak. Yang terakhir dia telepon saya, ini mau buat berita acara, dia dimasukkan penjara atau tidak Pak? Aduh saya bilang begini, ini kan masih ipar. Saya bilang nomor 1 ini masih keluarga. Nomor 2, coba kamu lihat mukanya nyesel nggak? Saya kan nggak berhadapan, jadi saya nggak bisa kasih nasihat bagaimana tepatnya. Saya bilang, kamu lihat mukanya nyesel nggak? Dia ada merasa menyesal nggak? Kan sekarang udah ditangkap polisi. Kalau dia menyesal, ya saya bilang, kalau dia memperlihatkan, ya tidak akan lagi, kasih peringatan aja sudah. Nggak usah sampai dia di penjara, saya bilang pengalaman, saya bilang penentang kebenaran nanti satu hari mereka akan jadi ikut kebenaran. Karena saya ingat, ini ada orang Sungai Ayak di sini. Dulu waktu mereka sampai di daerah sana itu, Silvanus sama Swandi Ranking juga kejar pakai parang. Waduh, sampai-sampai nggak berani pulang. Papanya si Yanti yang sekarang ada di panti asuhan LBC itu, kan PA di rumahnya dia. Ini orang di luar sudah mengelilingin rumahnya pakai parang. Lalu papanya Yanti bilang, pokoknya malam ini kalian tidur di sini, di ruang tamunya, nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang. Nanti besok udah siang baru ya mereka tidur di ruang tamunya. Besoknya baru pulang. Karena dia bilang kalau pulang malam ini saya nggak bisa tanggung, ini gelap ini di jalanan. Gitu, apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun lewat, gitu, saya pergi ke situ bawa mobil. Gitu. Saya bawa mobil pergi, mereka potong babi, gitu, kita makan segala macam. Gitu. Wah, semua ketemu. Salaman pakai peluk-peluk lagi segala macam gitu kan. Setelah selesai sorenya nih pulang. Si Wanus bilang sama saya, Pak, dia bilang, yang baju biru itu dulunya itu bawa parang mau kejar kami punya Pak. Hah? Saya bilang. Loh kenapa kamu nggak ngomong tadi waktu dia peluk-peluk saya? Saya bilang gitu. Ya sudahlah, kita pikir dia sekarang sudah ikut kita. Ya sudah kan. Jadi akhirnya orang yang dulu menentang paling keras berbalik, ya malah saya pergi dia peluk-peluk saya, ya senang lah ya. Padahal menentang luar biasa sekali. Swandi Ranking diajak main sepak bola, ya. Saya bilang sama dia, nah itulah senyum terus, saya bilang. Kalau kamu ketemu orang senyum, kalau kenal namanya teriak sapa dia duluan. Swandi Ranking ikutin nih anjuran saya. Mereka undang dia sepak bola, dia ikut dong.
Akhirnya tahu nggak apa? Dia kasih tahu saya, Pak, mereka bukan mau tendang bola, mereka semua mau tendang kaki saya. Oke, saya bilang kamu pokoknya ya baik sama mereka. Akhirnya mereka bingung sendiri. Ini orang kita sudah mensikapinya, memusuhi dia sedemikian rupa, ternyata dia tidak. Ya, dia tidak membalas. Ya. Nah, akhirnya sekarang semuanya jadi berbalik. Nah, ini kan bagus gitu. Nah, ini sebenarnya berkat anak Tuhan yang banyak senyum. Amin. Ya. Nah, makanya gitu loh ya. Kalau yang suami, kalau yang laki berat senyumnya, yang wanita itu harus senyumnya lebih mantap gitu ya. Bagaimana? Iya kan? Kadang-kadang kan laki senyumnya bagaimana ya? Mukanya memang sudah muka enggak senyum-senyum gitu ya. Ya enggak. Ya, yang wanita yang harus banyak senyum. Bersukacitalah senantiasa. Ya, Anda bersukacita. Nah, orang yang bersukacita adalah orang yang tidak mengeluh atas hidupnya. Nah, tidak mengeluh. Ya, hidup kita ini walaupun amat berat, ya. Kadang-kadang, ya, kalau kita mau mengeluh, emangnya dikeluhin jadi bisa jadi ringan? Ya, tidak. Ya. Makanya sukacita, ya, bersukacita. Nah, oke, sekarang yang kedua, berdoa, katanya. Tetaplah berdoa, tetap berdoa. Ya, hari ini saya banyak di WA, di telepon, segala macam. Ya. Sehingga menyebabkan banyak berdoa. Banyak berdoa. Dari Bandung tadi, ya, bawa mobil. Ya. Nggak tutup mata sih doanya. Ya. Kalau tutup mata tabrakan gitu. Karena kecepatan tinggi ya. Tapi berdoa terus ya. Kenapa? Saya dengar, waduh, masalahnya di sini, masalahnya di sana, banyak sekali masalah. Nah, hidup ini ada banyak masalah, saudara. Dan Tuhan izinkan semua masalah terjadi ya, dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ada banyak hal, banyak rahasia. Ya. Di dalam Amsal, ya, Amsal 25 ayat 2 bilang, rahasia itu milik Tuhan. Rahasia itu adalah milik Tuhan. Sedangkan yang Dia kasih tahu kita dan yang kita manusia untuk mencari tahu apa itu rahasia. Apa itu rahasia-rahasia. Nah, karena kita tidak tahu banyak hal di depan, bahkan kita tidak tahu banyak hal yang terjadi. Mengapa itu terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan ke depan nanti bagaimana? Begini begitu banyak sekali. Kita manusia ini makhluk yang banyak tidak tahu, saudara. Betul nggak? Kita tidak tahu itu. Ya. Apa gunanya begini, begitu dan lain sebagainya? Kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu itulah maka kita banyak berdoa. Oke, ya. Jadi kenapa banyak berdoa? Ya karena saya tidak tahu. Saya sampaikan kepada yang Maha Tahu, gitu. Nah, berharap yang Maha Tahu bisa menuntun. Karena kalau saya bisa tahu tahun depan akan bagaimana, tahun 2024 siapa yang jadi presiden, ya enggak? Nah, ini tidak tahu, tidak pasti. Makanya kita banyak berdoa. Banyak urusan, banyak yang kita mau, banyak yang kita hadapi. Wah, belum lagi orang yang bekerja, segala macam. Wah, banyak urusan tiap-tiap hari. Kita berdoa. Berdoa itu, nah tadi kan sukacita itu kan masalah hati. Berdoa juga masalah hati. Berdoa, kalau kita mendoakan sesuatu, hati kita itu ada di situ. Kalau kita berdoa untuk si Anu, ya, berdoa untuk dia, Tuhan tolonglah dia tuh. Berarti setidak-tidaknya kita ada memikirkan tentang dia, gitu. Setidak-tidaknya kita ingat dia, gitu. Dan kita minta Tuhan tolong dia. Nah, ini kita ingat dia, gitu. Inilah masalah hati, ya. Awas, ya.
Ini gara-gara medsos. Seringkali orang minta doa, langsung sudah di-post, apa itu? Stiker. Turut berdoa. Sudah, turut berdoa. Cek, kirim. Padahal nggak doa. Stikernya yang doa. Ini nggak doa ini. Nah, saya belajar supaya tidak munafik gitu. Kalau saya sudah kirim stiker, ya, turut berdoa, saya sudah kirim stiker. Saya sebentar, Tuhan, tolonglah niat, ya, sedang menuju ke rumah sakit di Surabaya ini tadi, menuju ke rumah sakit, ya, tolonglah dia. Oh, tadi saya ulang-ulang doa, Tuhan tolonglah Markus, ya, ya, karena si Tobias sama Aldo bilang Markus sekarang lagi stres, lagi trauma, karena dikejar-kejar pakai parang, katanya. Aduh, saya hati mendengar juga, gimana ya, Tuhan tolonglah dia, berteriak terus, Tuhan tolonglah dia. Nah, pada saat kita berdoa untuk seseorang, hati kita itu bersama dengan orang itu. Hati kita bersama dengan orang itu. Nah, inilah mengapa Tuhan mau kita rajin berdoa. Tuhan mau kita mendoakan orang lain. Jadi kalau kita dengar orang berdoa untuk kita juga kita senang, betul nggak? Karena setidak-tidaknya dia ingat kita, gitu loh. Dia berdoa untuk kita loh, dia ingat kita loh. Nah, walaupun luar negeri ini zaman ini semuanya zaman kita ini zaman hebat ini ya. Orang di Amerika bilang, saya berdoa untuk kamu. Ya. Nah, ini ada satu, ini dari Afrika ini orang. Saya sampai tanya ini Desi sama Nana segala macam. Itu Messenger itu kalau WA, kalau WhatsApp kan bisa clear chat, betul nggak? Nah, Messenger bisa clear nggak? Saya nggak ketemu clear Messengernya gitu loh. Sehingga banyak sekali. Kenapa? Tiap pagi dia kirim sama saya, dia doa untuk saya, terus ada apa? Ini gambar-gambarnya, jadi udah banyak ini. Dan mereka bilang di blok saja. Waduh, saya bilang, saya nggak enak hati sama dia. Dia tiap pagi doa untuk saya blok dia, bagaimana? Gitu. Jadi nggak tega, saya nggak tega ini ya. Tapi maksudnya saya bilang ini makan saya punya memori nggak gitu ya? Makan saya punya memori nggak? Kalau makan saya kan mau clear chat gitu. Katanya nggak makan, nggak makan apa-apalah. Saya nggak tega mau ngeblok dia. Gitu. Bayangkan dia tiap pagi dia berdoa untuk saya blok dia, bagaimana? Gitu. Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita dengar orang berdoa untuk kita, kita senang, kita happy. Ya. Nah, pencobaan, janganlah. Ya. Biarkan kami ke dalam pencobaan, tuntunlah kami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, merangkum semuanya. Coba bayangkan, di dalam Alkitab kita dicatat, Paulus dan Silas ditangkap, dianiaya, sebenarnya dianiaya di kota Filipi, dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, ada nggak pikiran di dalam Paulusnya nanti kepala penjara akan diselamatkan segala macam? Ada nggak? Nggak ada. Ya, waduh, udah digebukin, ya, sudah itu dimasukin dalam penjara, Nah, wah, gimana ini ya? Masukin dalam penjara, dikejar-kejar pakai parang, ya, segala macam. Ini apa maknanya apa? Nah, Rasul Paulus tercatat dalam Alkitab bukan omong kosong nasihat-nasihatin orang. Tapi pada waktu dia sendiri mengalami itu di penjara, dia bernyanyi. Ya, dia bernyanyi. Di penjara dia bernyanyi. Dia sama Silas, kita bernyanyi. Saya pikir ya, siapapun yang mendengar mereka berdua nyanyi malam itu, tahanankah di situ,
kepala penjara sama keluarganya kah, semuanya itu pasti terheran-heran. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu kepala penjara itu sudah berapa lama dia jadi kepala penjara dan sudah berapa banyak tahanan yang dia tahan dan masukin dalam penjara. Mungkin kali ini dia ketemu, ya, ini tahanan yang nyanyi gitu loh, ya enggak? Biasanya apa? Marah-marah gitu loh. Cuman kali ini nyanyi-nyanyi mereka, ya enggak? Mungkin dia ngomong sama istrinya, ini sungguh luar biasa ini dua orang ini. Sudah babak belur dipukulin, sekarang dia masukkan ke dalam sini, ya loh. Kalau orang-orang yang lain, ya loh, minimum mukanya cemberut, betul nggak? Minimum. Mungkin banyak yang marah-marah, ngamuk dan lain sebagainya, tapi minimum mukanya pasti cemberut, marah begitu. Tapi yang dua ini nyanyi. Yang dua ini nyanyi. Nah ini heran, ini sungguh heran. Ini sungguh heran. Maka itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika terjadi, mungkin bukan gempa bumi, ya. Memang Tuhan goncang penjaranya itu aja gitu. Nah, daerah situ sehingga apa? Katanya apa? Ya gimana ya? Kalau kaki dipasung, ya pakai besi digembok, kalau gedungnya goncang kan gemboknya nggak copot dong, betul nggak? Nah, kenapa gemboknya bisa copot? Ya, jadi pintu-pintu terbuka. Wah ini luar biasa ini, ya. Ini bukan sekedar goyang-goyang gempa biasa, sehingga ya kepala penjara, ya mungkin Paulus lihat dari remang-remang. Dia ambil pedang, udah siap mau harakiri, kayak Jepang gitu ya, udah siap mau ini kan, mau bunuh dirinya. Sehingga Paulus berteriak katanya, jangan celakakan dirimu, kami semua masih lengkap di sini. Aduh, dia masukin pedangnya lagi, ulus dada. Ini orang luar biasa, ini orang luar biasa. Sehingga apa? Dia minta nasihat kepada narapidananya. Apa yang harus aku perbuat supaya bisa selamat? Nah, malam itu juga, ya, kepala penjara, seisi rumahnya yang dewasa pasti, nggak ada bayi, pasti nggak ada bayi. Yang dewasa semuanya diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seandainya Paulus dan Silas tidak masuk penjara, kepala penjara itu tidak diselamatkan. Kapan mereka bisa ketemu dia? Betul nggak? Di mana bisa ketemu dia? Ya ditangkap, masukin di situ. Dan kalau Paulus dan Silas marah-marah di situ, waduh, hilang iman, stres dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang indah terjadi, tidak ada. Tetapi karena Rasul Paulus bukan sekedar mengajar, tapi dia memberi contoh luar biasa. Dia tenang, nyanyi katanya, nyanyilah. Ya, karena dia nyanyi, wow, Tuhan berbuat sesuatu. Kepala penjara dan satu keluarga bisa diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan sangat yakin apapun yang terjadi, sekurang-kurangnya Tuhan izinkan. Sekurang-kurangnya Tuhan izinkan. Oleh sebab itu kita naikkan syukur kepadanya. Ya. Jadi bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukurlah senantiasa, ya, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Oke? Pas waktu kita berdoa. Mari.
Tuhan, terima kasih ada pelajaran yang indah di dalam firman-Mu. Tuhan, sungguh kami mengaku, hamba pun mengaku Tuhan, untuk berusaha bersukacita senantiasa tidaklah gampang. Apalagi berdoa terus, tetap berdoa juga tidak gampang Tuhan. Terlebih lagi mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Tolong kami supaya kami makin maju, supaya kami jadi murid-Mu yang memuliakan nama-Mu, supaya kami membawa hidup kami Tuhan, hidup yang telah menjadi milik-Mu, yang telah Engkau tebus ini Tuhan, sungguh menjadi alat yang baik bagi menerangi, mempengaruhi dunia ini dan mulai dari lingkungan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.